jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah. Hari ini kita membahas tentang tema mengapa semua orang menangis. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan guru-guru kita akan kembali melihat sebuah tayangan tentang seorang anak bayi yang menangis histeris ditinggal meninggal oleh ibunya. Ini dia tayangannya. Bernama Akila itu baru saja merayakan ulang tahun pertamanya di bulan April 2019. Dalam keterangan postingan, Insan mengungkapkan pesan terakhir dari istrinya untuk sang anak. Dalam pesan itu, istrinya yang bernama Taufani Sahara berdoa agar Akila menjadi sosok wanita yang sukses. Di awal pesan, Taufani juga menulis pesan tersebut adalah pesan terakhirnya yang dituliskan untuk putri kecilnya Akila. Taufani juga mengungkapkan kelahiran putrinya membawa kebahagiaan untuknya dan sang suami. Ia berharap saat putrinya dewasa, Akila berani menunjukkan kemampuan terbaik dalam hal apapun. Postingan yang diunggah Insan Tonji pada Jumat 13 Desember itu viral dan dibagikan hingga ribuan kali oleh warganet. Sang suami juga berdoa agar sang istri ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, buat Akila mudah-mudahan dijadikan anak yang solehah, yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita bicara masalah tentang ditinggal orang tua. Ini nggak usah anak yang kecil begitu, yang udah besar aja kita masih nangisnya juga meweknya luar biasa nih. Ustaznya pertanyaannya nih, kenapa ujian kehilangan, terutama kehilangan orang yang kita sayangi, khususnya ya orang tua ya, menjadi sebuah ujian berat yang harus dijalani oleh seorang anak nih. Dan bahkan kadang-kadang nih ada juga kita melihat ada orang tua yang meninggal nih, kemudian sang anak ini menangis sehingga meratap katanya nih. Maka Allah ini katanya kalau nangisnya meratap begini nanti orang tuanya akan disiksa, dalam kubur. Ayo jangan nangis meratap, jangan nangis. Nah, ini bagaimana sebenarnya penjelasannya, mohon izin, tafadhol. Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tema ini, mengapa semua menangis, terinspirasi dari ayat surah Al-Baqarah tadi. Allah pasti akan menguji orang dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan yang lainnya. Wal anfus, dan juga kekurangan jiwa, kematian, Allah akan mengujinya. Kenapa Allah menjadikan kehilangan seseorang adalah sesuatu musibah yang berat atau yang namanya membuat seseorang menangis? Iya, karena yang melewatinya hanyalah siapa? Wabasyiris sabirin. Hanya orang-orang sabar yang mampu melewatinya dan akan diberikan selamat nanti pada hari kiamat karena mereka masuk surga disebabkan kesabaran mereka. Cuma ada kesalahpahaman sedikit di antara kita ketika memahami mengatakan jangan menangis ketika ada orang tua yang meninggal. Manusiawi sekali seseorang meneteskan air mata. Rasulullah SAW ketika menggendong anak laki-lakinya Ibrahim, dalam riwayat disebutkan menangis baginda Nabi SAW. Tangisan Rasulullah terlihat oleh para sahabat. Maka para sahabat, ya Rasulullah engkau menangis? Maka Rasulullah SAW mengatakan ini manusiawi, saya bersedih kehilangan anak saya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai-sampai tetangga Rasulullah SAW mendengar tangisan Rasulullah SAW lalu mengatakan Batara Muhammad, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Yakni Abu Lahab mengatakan Batara Muhammad, habislah keturunan Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah sangat bersedih kehilangan anak laki-lakinya. Lalu Allah turunkan satu buah surah yang menjadi kabar gembira untuk Rasulullah, yakni Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanika huwal abtar. Bukan engkau yang batar ya Rasulullah ya Muhammad, tapi yang batar yakni tetanggamu yang mengejekmu ketika engkau menangis. Maka satu sifat manusiawi sangat human being ketika seseorang menangisi orang yang meninggalkannya, apatah lagi itu orang tua. Yang dilarang di dalam agama kita yakni meratap. Apa bedanya menangis dengan meratap? Menangis adalah keluarnya air mata. Kalau menangisnya sampai mengeluarkan suara masih tergolong menangis. Kalau menangisnya sampai banyak sekali sampai mengering air matanya masih tergolong menangis. Mana itu meratap? Meratap adalah ketika sudah terucap sesuatu yang bukan daripada kebaikan-kebaikan si jenazah.
Ketika mengucapkan sesuatu yang bukan daripada kebaikan sang mayit, atau mengucapkan sesuatu seakan-akan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak, ayahnya meninggal dunia, ya siapa yang memberikan saya makan nanti? Siapa yang ngasih saya uang jajan nanti? Siapa yang ngasih saya ini? Siapa yang ngasih saya ini? Bapakmu sudah tidak ada, Nak. Siapa yang akan beliin kamu, Nak? Seorang istri mengatakan demikian kepada anak-anaknya. Ketika suaminya meninggal dunia, siapa yang akan jajarin kamu, bayarin sekolahmu, Nak? Ayahmu sudah meninggal dunia. Seakan-akan meremehkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yang namanya menganggap bahwa yang memberikan makan selama ini adalah ayahnya. Memang melalui tangan ayah, tapi ternyata itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, motivasi untuk teman-teman sekalian, ketika diberikan ujian yang sangat berat, menangis boleh. Lalu kita mungkin teman-teman ada yang orang tuanya meninggal dunia karena COVID, tidak bisa melihat jenazahnya, maka subhanallah, ingat, pahala daripada kesabaran itu kita tidak pernah bisa yang namanya mengukurnya, unlimited. Kata Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala sabar itu bighairi hisab, unlimited jumlahnya. Maka tetap semangat walaupun air mata menetes, tapi hati kita tidak pernah menyerah dan pantang untuk yang namanya kehilangan semangat. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Ustadz Fadli. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah. Saya masih punya sebuah tayangan ya, yang mungkin bikin kita geram nih, tentang istri yang menangis histeris saat ketahuan selingkuh oleh keluarganya. Ini dia tayangannya. Oh, ini kan. Iya ya, namanya perselingkuhan ini pastinya akan menimbulkan korban, terutama korbannya adalah orang yang keluarganya diselingkuhin gitu loh. Ini nauzubillah min zalik, ya pasti ada kesedihan di sana. Nah sekarang pertanyaannya Bib, ini mohon izin Bib. Bagaimana nih dengan pasangan yang selalu berulang kali berselingkuh dan menyakiti nih? Apakah ini tandanya katanya Allah ini sudah tidak memperdulikan lagi orang itu? Dan bahkan sehingga Allah ini nanti di akhirat nanti membuat orang ini akan menangis terus tanpa henti. Mohon izin penjelasannya Bib. Ini tadi masih kepotong soalnya, silakan. Tafadhol. Siap. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah ini hati-hati banget dengan perselingkuhan. Karena selingkuh adalah upaya untuk bohong. Adalah upaya untuk mendustai ikatan suci yang ia ikrarkan di hadapan keluarganya, yang ia ikrarkan di hadapan masyarakat. Maka selingkuh akan memberikan dampak yang teramat luar biasa. Dampak yang akhirnya jadi dampak sosial, dampak keluarga, yang membuat akhirnya orang semuanya seakan-akan melihat dia dengan pandangan yang sangat hina. Sedangkan setia adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah, berkumpullah bersama orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia adalah orang yang memiliki loyalitas, kesetiaan yang tinggi, militan kepada Tuhannya, militan kepada pasangannya, militan kepada sahabatnya, militan kepada gurunya, militan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Maka orang-orang yang militan, orang-orang yang loyal adalah mereka orang-orang yang diidam-idamkan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq. Kenapa? Karena loyalitasnya yang teramat luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang berbagai macam kesetiaan. Di antaranya apa? Setia dalam ucapan. Kalau orang selingkuh gimana? Pasti bohong. Isinya bohong, gimana caranya agar ia bohong? Membohongi pasangan, membohongi anak-anak, membohongi
mertua dan lain sebagainya. Kemudian apa? Setia dalam niat dan keinginan, di antara hal yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kalau orang selingkuh apa? Dia nggak bakal setia dengan keinginannya, nggak bakal setia dengan niatnya. Kemudian apa? Di antara juga setia dalam menunaikan tekad. Kita dalam berumah tangga pasti mempunyai target, mempunyai visi misi yang kita bangun bersama. Berarti orang yang selingkuh telah mendustai tekadnya tersebut. Kemudian di antaranya juga setia dalam perbuatan. Orang yang selingkuh dia telah mendustai perbuatannya sendiri. Waliyadzubillah, katanya orang-orang yang selingkuh ini sebagaimana di dalam hadis Isra dan Mi'raj disebutkan bahwa orang-orang yang berzina mereka akan menangis meratap karena Nabi Muhammad SAW menyaksikan orang-orang yang berzina ini dibakar di dalam tungku api neraka yang mana mereka menjerit-jerit tidak berhenti, waliyadzubillahi ta'ala. Kemudian di antara kesetiaan juga yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setia dalam merealisasikan peningkatan kita dalam beragama. Orang yang selingkuh nggak bakal bisa seperti ini. Amin zalik. Ya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya, Bib. Nah, buat jam yang ada di rumah nih ya, yang sudah mengirimkan pertanyaan ya, yang mungkin sudah nggak sabar nih, pengen langsung dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada semua jamaah Islami Tinda, apalagi yang sudah mengirimkan pertanyaan di Islami Tinda untuk kita sama-sama bahas, mengkaji bersama. Karena pintunya ilmu adalah bertanya. Dengan bertanya akan timbullah beberapa pembahasan yang kita akan angkat. Salah satunya nih, pertanyaan dari mana? Oke, siap, kita buka Ya. dulu Instagram, kita sambungin dulu Ya. Ustaz biar jamaah di rumah juga bisa lihat. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka Instagram, kita cari Instagram Islami Tinda. Nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka komennya. Oke Ustaz, udah masuk beberapa pertanyaan nih. Dari @iki1511. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mengalami perceraian karena KDRT. Saya mempunyai anak perempuan 1,5 tahun. Saya sempat merasa putus asa, trauma, dan sakit hati. Bagaimana menumbuhkan rasa semangat dalam diri saya untuk melanjutkan hidup bersama putri saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi mohon izin kepada semua, nah khusus yang bertanya ini saya turut prihatin dan saya kasih kesemangat begini. Kalau ketika ada terjadi seperti maaf KDRT dan sebagainya dan telah disepakati nauzubillah subhanallah sudah terjadi namanya perceraian, yang pertama-tama kita harus katakan bahwa sudah terlepas dari siksaan. Karena bagian daripada siksaan dalam rumah tangga ketika suami tidak bertanggung jawab, suami tidak menafkahi. Apalagi ketika ini sudah tersiksa secara fisik. Orang yang sudah tersiksa secara fisik otomatis itu sudah merusak rumah tangga. Karena laki-laki yang baik adalah laki-laki yang melindungi wanita. Dan ternyata sudah terjadi. Dan saya tetap ambil satu keberkahan di dalamnya. Satu kesyukuran. Apa itu? Alhamdulillah memiliki anak. Dan yang paling utama anak itu tetap berada pada posisi diri kita. Tidak diambil oleh suami. Artinya apa? Inilah jadi penyemangat hidup kita ketika kita punya anak. Lihat pandang anak-anak itu. Mereka punya masa depan. Silakan ingat anak itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Titipan dari Allah yang akan kita besarkan. Dan yakinlah Allah yang hidupkan kita. Allah yang bertanggung jawab atas diri kita. Allah yang jamin rezeki kita, bukan manusia yang menjamin rezeki kita. Semangat, insya Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, besarkan anak kita, insya Allah keberkahan ada di dalamnya. Masya Allah, tetap semangat ya Ustadz ya. Semangat, insya Habis, Allah. Ustaz. Ayat 3 ini Rod baca. Oke, kita buka dulu. Buka dulu. Yang nomor 2, karena tadi nomor- saya baca nomor 1. Oh nomor 2 berarti ini yang di bawah. Geser dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Zuhri Fendi 26. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Saya mau wabarakatuh. bertanya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Saya kan pernah dapat kasih sayang maupun rasa tanggung jawab dari Bapak dikarenakan Bapak pernah mengalami gangguan jiwa. Jadi dia tidak pernah merasakan namanya kasih sayang dari sosok ayah karena ayahnya mengalami gangguan jiwa. Dan lantas apakah saya sebagai anak tetap berkewajiban berbakti dan sebagainya? Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah satu pemutus orang tua dan anak itu karena beda keyakinan, beda agama. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan
beda agama pun sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kalian terhadap mereka. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepada ayahnya yang ternyata beda keyakinan dengan Nabi Ibrahim. Bagaimana semuanya juga para Nabi Allah mencontohkan hal demikian walaupun mungkin beda keyakinan. Nabi Musa alaihissalam tetap baik terhadap Fir'aun ketika masih berada di rumah Nabi Musa, di rumah Fir'aun, di istana Fir'aun. Bahkan sampai akhir hayat pun Nabi Musa alaihissalam itu masih baik kepada Fir'aun. Masih qaulan layyina. Lah, sekarang pertanyaannya, orang tuanya punya gangguan mental lalu tidak pernah memberikan kasih sayang. Jangankan punya gangguan mental, enggak punya gangguan mental pun orang tua yang zalim terhadap anaknya, kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Jadi bukan karena orang tua baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua hanya karena orang tua kita baik, maka maaf, kucing pun kalau sering dikasih makan, mereka akan baik kepada kita. Anjing pun kalau sering dikasih makan, mereka akan baik kepada kita. Padahal anjing dan kucing gak ngerti yang namanya Al-Quran dan hadis. Kita nih ngerti Quran dan hadis dan ada tuntunan agama. Jadi bukan karena orang tua kita baik, bukan karena orang lain baik, tapi karena Allah yang suruh. Wallahu a'lam. Tapi Ustadz, masih ada pertanyaan lain? Iya, kita, ya silakan. Ujiannya ini sama tadi pertanyaan, hampir mirip-mirip. Apa itu? Kekurangan. Jadi Kekurangan. ada kekurangan fisik. Begitu berat. Bahkan kita melihat perjuangan kita ini, perjuangan saudara kita ini bahkan bisa sampai tersentuh dan menangis. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini dan bagaimana caranya mereka bisa bersabar dalam ujian yang berat tersebut. Jadi tidak membuat mereka menangis, Ustaz. Nah, buat saudara-saudara kami yang spesial diberikan satu kemuliaan oleh Allah dengan adanya mungkin orang berkata kekurangan fisik, sesaat lagi saya akan bahas bagaimana menyemangati saudara-saudara kita untuk tetap tersenyum, tidak menangis dalam menyikapi kekurangan fisik. Mau tahu? Mau, Ustaz. tahu? Mau dong, Ustaz. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Masya Tetap Allah. stay di Islami Tindakan. Kita bahas sesaat lagi tentang bagaimana menyikapi kalau kekurangan fisik. Masya Allah. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, Alhamdulillah.